Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi ya untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, di sini kita akan bahas tentang sistem berkas pada sistem operasi ya. Jadi intinya itu sistem berkas di sistem operasi itu kalau kalian biasa lihat ada sebuah aplikasi, ada tulisannya titik .exe atau .excel atau titik .bin, titik .zip kayak begitu ya. Itu maksudnya dari sistem berkas karena tiap berkas dari sebuah aplikasi itu kan berbeda-beda. Oke, kita mulai dulu dari konsep dasarnya tentang sistem operasi. Konsep dasar, komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Ini tipe lama ya, seingatku magnetic disk sama magnetic tapes. Optical disk juga ini yang optical disk ini yang kayak CD-ROM kayak begitu. Sudah agak lama juga. Oke, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Sistem operasi mengabstraksikan properti fisik dari media penyimpanan dan mendefinisikan unit penyimpanan logis yaitu berkas. Berkas dipetakan ke media fisik oleh sistem operasi. Media penyimpan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga kandungan di dalamnya tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem ribut. Jadi non-volatil ini berbeda dengan volatil ya. Kalau non-volatil itu artinya dia itu bersifat permanen. Kalau volatil berarti bersifat sementara. Contoh media penyimpanan yang bersifat non-volatil itu HDD, SDD. Sedangkan yang volatil itu contohnya RAM. Dia itu bersifat sementara. Karena apabila tidak ada listrik atau apabila komputer dimatikan, maka data yang ada di dalam RAM itu akan hilang. Jadi itu perbedaannya antara non-volatil dan volatil. Oke, kita lanjut lagi. Berkas. Berkas adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder tadi itu yang bersifat non-volatil yaitu HDD dan SDD. Berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Artinya data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Maksudnya gini, kita tidak bisa mengutak-atik data kalau dia tidak berada di memori sekunder. Kalau dia berada di memori lain berarti kita tidak bisa mengutak-atiknya ya. Kita cuma bisa mengutak-atik ketika dia berada di memori sekunder. Oke. Berkas mempresentasikan program baik source maupun bentuk objek dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfanumerik, ataupun biner. Jadi dia sifatnya umum ya. Format berkas juga bisa bebas, misalnya berkas teks. Secara umum berkas adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang didefinisikan oleh pembuat berkas dan pengguna. Oke, informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Jadi informasi yang kita simpan dalam berkas itu tergantung si pembuatnya. Ada banyak tipe informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan tipenya masing-masing. Contohnya ya, text file yaitu urutan karakter yang disusun dalam baris baris. Source file yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Object file merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Oke, kemudian atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Jadi atribut ini semacam pendukung pada berkasnya ya. Misalkan sebuah aplikasi itu ada nama berkasnya misalkan bla 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 .txt bla 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 pokoknya atributnya lah yang menunjukkan identitas sebuah berkas tersebut. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Jadi ada beberapa sistem yang sensitif terhadap huruf kapital dan huruf kecil, sedangkan ada beberapa sistem juga yang menganggap hal itu sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses penggunaan bahkan sistem yang membuatnya. Ini atribut berkas sendiri secara umum ya, ada nama, tipe, lokasi, dan ukuran. Ini kalian bisa cek di Windows Explorer kalian buka folder sembarang, kalian lihat di situ. Biasanya itu ada keterangan pasti nama, type, lokasi, dan size. Kemudian ada proteksi adalah informasi mengenai protokol dan waktu tanggal sama ada date ya biasanya. Proteksi ini jarang tampil tapi yang paling sering muncul ini nama, type, lokasi, ukuran, dan ini date. Date ini maksudnya waktu kapan berkas tersebut dibuat.
Ini ada keterangan pembuatan berkas, modifikasi, dan penggunaan terakhir berkas. Oke, informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Jadi ingat ya sekali lagi, berkas itu disimpan pada memori sekunder yaitu HDD atau SSD karena sifatnya non-volatil. Oke, operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah tipe data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Ini maksudnya gini, karena tidak semua berkas itu kita bisa mengoperasikannya, karena ada beberapa berkas itu pasti dikunci oleh si pembuat. Makanya kita itu harus memperhatikan berkas tersebut, dia itu bisa diapakan saja, apakah cuma bisa diedit atau cuma bisa apakah hanya bisa diedit atau apakah kita bisa merubahnya atau membuatnya ataupun menghapusnya. Kadang itu berkas itu kita cuma bisa melihat saja, tapi mengeditnya tidak bisa. Tergantung si pembuatnya ya. Tapi kadang juga itu kita bisa melakukan keseluruhannya. Oke, sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang akan dilakukan sistem operasi pada ke-6 operasi dasar pada berkas. Ini ada 6 sistem operasi pada berkas. Kalian bisa baca saja ya, karena ini cuma berupa teorinya, yaitu membuat, menulis, ini ketika diberi nama berkas, membaca sebuah berkas, menempatkan kembali sebuah berkas, menghapus sebuah berkas, memendekkan berkas, pokoknya dan sebagai kalian tadi itu bisa baca ya tentang ke-6 operasi tersebut. Itu merupakan operasi minimum ya. Jadi itu paling sedikit yang bisa dilakukan oleh sistem operasi. Operasi umum lainnya adalah menyambung informasi baru di dalam suatu berkas, mengubah nama suatu berkas, dan lain-lain. Operasi dasar ini kemudian digabung untuk melakukan operasi lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita menginginkan salinan dari suatu berkas atau menyalin berkas ke peralatan input-output lainnya, seperti printer, dengan cara membuat berkas lalu membaca dari berkas nama dan menulis ke berkas yang baru. Hampir semua operasi pada berkas melibatkan pencarian berkas pada direktori. Untuk menghindari pencarian yang lama, kebanyakan sistem akan membuka berkas apabila berkas tersebut digunakan secara aktif. Sistem operasi akan menyimpan tabel kecil yang berisi informasi semua berkas yang dibuka yang disebut tabel berkas terbuka. Ketika berkas sudah tidak digunakan lagi dan sudah ditutup oleh yang menggunakan, maka sistem operasi mengeluarkan berkas tersebut dari tabel berkas terbuka. Beberapa sistem terkadang langsung membuka berkas ketika berkas tersebut digunakan dan otomatis menutup berkas tersebut jika program atau pemakaiannya dimatikan. Tetapi pada sistem lainnya terkadang membutuhkan pembukaan berkas secara tersurat atau tersiratnya dengan sistem call open sebelum berkas dapat digunakan. Implementasi dari buka dan tutup berkas dalam lingkungan dengan banyak penggunaan seperti Unix lebih rumit. Dalam sistem seperti ini, pengguna yang membuka berkas mungkin lebih dari satu pada waktu hampir yang bersamaan. Umumnya, sistem operasi menggunakan tabel interval 2 level ya. Ada tabel yang mendata proses mana saja yang membuka berkas tersebut. Kemudian biasanya tabel tersebut juga memiliki data beberapa banyak proses yang membuka berkas tersebut. Oke, ini sampai sini ya dulu untuk materi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya ya. Kita akan bahas masalah informasi pada sistem berkas dan jenis-jenis sistem berkas. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan share pertanyaan di grup. Nanti kita akan diskusikan ya. Oke, saya kiri untuk pertemuan kali ini. Kalau ingin ditanyakan silakan share pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.